Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ketemu saya Nanik Hayati dalam program 5 Menit Bicara Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Dan saya adalah seorang jurnalis perempuan yang aktif dalam pemberdayaan perempuan dalam berbagai organisasi dan juga pegiat sosial. Berbicara tentang Banua tidak terlepas dari kisah-kisah wanita dari yang inspiratif hingga yang menyayat hati. Dan tentu saja pengalaman saya sebagai seorang jurnalis di Kalimantan Selatan selama puluhan tahun dan juga aktif dalam bidang kegiatan sosial, aktivis perempuan, membuat saya melihat dan merasakan langsung bahwa selama ini upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan masih jauh dari harapan. Mengabarkan melalui berita terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, ternyata belum bisa menggerakkan pemerintah untuk lebih peduli terhadap nasib perempuan. Perlu kesungguhan dan keseriusan melalui instrumen politik untuk mendorong perubahan kebijakan yang populis terhadap isu-isu perempuan. Dalam perjalanan tugas jurnalistik saya dan juga kegiatan organisasi perempuan yang saya jalani, saya pernah menemui seorang ibu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Amuntai, di mana ibu tersebut mempunyai 4 orang anak. 1 orang anak pertama perempuan berusia 8 tahun, anak kedua saat itu berusia 5 tahun, anak ketiga berusia 3 tahun, dan anak keempat berusia 1,5 tahun. 3 orang anak laki-laki, kedua, ketiga, dan keempat itu mengalami stunting. Ini tentu sebuah kenyataan pahit yang harus diterima, di mana dengan kondisi anak stunting merupakan ancaman tentu bagi generasi muda yang akan datang. Ini tentu tidak lepas dari peran seorang ibu yang harus bisa mencegah, mengedukasi bagaimana untuk bisa terhindar dari stunting. Inilah kemudian kenapa perempuan harus berdaya. Ketika perempuan berdaya, tentu masa depan generasi emas, pendidikan anak-anak juga bisa ikut menunjang untuk lebih maju. Bisa memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Memang, upaya untuk mendorong kebijakan yang berpihak terhadap perempuan ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. Karena inilah sebuah komitmen keberpihakan saya terhadap isu-isu perempuan. Ini adalah langkah yang konkret bagi kaum perempuan, khususnya Anda, saya, dan kita semua. Kita ingin agar suara perempuan masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan, mendorong kebijakan yang lebih berfokus pada perlindungan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Saya yakin melalui advokasi perempuan, kehadiran perempuan dapat menjadi penggerak perubahan yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kebijakan yang inklusif dan adil. Sebagai contoh, pemimpin perempuan yang menjadi penggerak di berbagai lini untuk membangun kerjasama dan perpanjangan suara para perempuan harus diwujudkan. Seperti meningkatkan kapasitas perempuan dalam melakukan analisis dan identifikasi isu, serta pentingnya advokasi dalam meningkatkan pemenuhan hak dasar. Meningkatkan kapasitas pemimpin perempuan maupun untuk melakukan advokasi, kebijakan maupun sumber daya yang perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Itulah perempuan harus berdaya agar tidak mudah diperdaya. Terlebih, kita akan menyongsong ibu kota negara. Kita menjadi daerah penyangga ibu kota. Untuk itu, perempuan harus
berdaya. Baik, demikian dari saya. Salam 5 menit bicara. Salam perubahan dan perempuan berdaya untuk Banua.